Motif dibalik pembunuhan sadis di Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas akhirnya terungkap. Keinginan menguasai harta secara instan membuat seorang pemuda kehilangan akal sehatnya hingga bertindak di luar nalar. Polisi mengungkap, tersangka A alias D, 24, tega membunuh nenek kandungnya serta seorang perempuan muda yang menjadi selingkuhannya demi mendapatkan uang, telepon genggam, hingga sepeda motor milik korban. Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Petrus Silalahi melalui Kasat Reskrim Polresta Banyumas, AKP Ardi Kurniawan mengatakan bahwa pelaku kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani rangkaian pemeriksaan intensif. Sudah kita proses dan ditetapkan sebagai tersangka, yaitu A alias D, 24, yang membunuh neneknya berinisial K, 81, dan wanita selingkuhannya berinisial A, 18, kata Ardi kepada tribunbanyumas.com, Sabtu, 13 Juni 2026. Motifnya ekonomi, jadi dia ingin menguasai barang dan uang milik neneknya. Karena dia datang minta uang tidak dikasih, neneknya malah mengungkit utangnya, jelas Ardi. Peristiwa pembunuhan pertama ini terjadi pada Kamis, 11 Juni 2026, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku memukul leher korban menggunakan palu hingga terjatuh. Setelah korban tidak berdaya, pelaku kemudian mencekik leher korban menggunakan tali rafia hingga meninggal dunia. Pertama yang dibunuh neneknya. Pakai palu dipukul bagian leher, jatuh kemudian pelaku mengikat leher menggunakan tali rafia dan dicekik hingga meninggal dunia. Ungkapnya membeberkan kronologi. Setelah memastikan neneknya meninggal dunia, tersangka menghubungi seorang perempuan berinisial A, 18, yang diketahui merupakan selingkuhannya. Keduanya lantas bertemu di wilayah Baturaden sebelum akhirnya menuju rumah korban pertama di Desa Patikraja. Menurut keterangan polisi, pembunuhan terhadap perempuan muda tersebut ternyata telah direncanakan dengan matang sejak awal. Pelaku sedari awal disebut ingin menguasai telepon genggam dan sepeda motor milik korban. Dia itu sudah merencanakan akan membunuh selingkuhannya. Setelah bertemu, korban diajak ke rumah neneknya. Di lokasi sempat terjadi cekcok karena pelaku ingin menguasai HP dan motor korban kedua, kata Ardi. Tersangka berpura-pura melihat ada notifikasi WhatsApp dari laki-laki lain, hingga akhirnya wanita ini juga dibunuh, ujarnya. Korban kedua dieksekusi beberapa jam setelah pembunuhan pertama, tepatnya sekitar pukul 2.30 WIB pada Jumat, 12 Juni 2026. Pelaku lagi-lagi menggunakan palu sebagai alat untuk menghabisi nyawa korban. Setelah kedua korban meninggal dunia, tersangka berupaya menghilangkan jejak kejahatannya. Sekitar pukul 07.00 WIB, jasad sang nenek dimasukkan ke dalam sumur yang berada di rumah tersebut. Pada saat pukul 7 WIB jasad neneknya diceburkan ke sumur sebelum dia pergi, karena ada warga yang datang ke rumahnya. Jelas Ardi menambahkan.